Memiliki keyakinan yang benar terhadap hidup merupakan salah satu syarat mutlak untuk mencapai apa yang kita cita-citakan dalam hidup kita. Karena sukses dan kebahagiaan akan datang kepada orang yang sebelumnya sudah memiliki keyakinan yang benar. Yakin dulu baru sukses, yakin dulu baru bahagia. Jangan dibalik. Saat orang berkeyakinan bahwa dia tidak akan mampu, saat itu juga dia sudah tidak mampu. Saat orang berkeyakinan dia akan kalah, saat itu juga dia sudah kalah. Saat orang berkeyakinan dia tidak akan bahagia, sebenarnya dia sudah memulai untuk tidak bahagia. Banyak sekali orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hidup cuma mengikuti air mengalir. Hidup hanya sekedar hidup tanpa berpikir untuk apa sebenarnya hidup itu. Saat tidak bahagia mereka sedih, tapi mereka tidak pernah mencari tahu kenapa mereka tidak bahagia. Mereka tidak pernah belajar apa yang sebenarnya membuat hidup mereka menjadi tidak bahagia. Mereka berpikir kebahagiaan itu harus datang dari orang lain. Orang lainlah yang berkewajiban untuk membuat diri mereka bahagia. Padahal bahagia itu bukan datang dari luar, tapi bahagia itu datang dari dalam hati. Kalau hati sudah bahagia, semua akan bahagia dalam kondisi apapun. Kebanyakan orang membatasi keyakinan mereka, dan karena itulah hidup mereka menjadi terbatas. Mereka hanya percaya bahwa hidup itu penuh kesedihan, kesengsaraan, dan akan sangat susah untuk dilalui. Sadar atau tidak, mereka tidak akan pernah memiliki hari-hari indah dalam hidupnya. Kebanyakan dari mereka hanya memakai topeng. Mereka tidak hidup seperti apa yang mereka inginkan. Mereka memaksakan hidup seperti yang orang inginkan, bukan seperti yang mereka inginkan. Mereka hanya ingin menyenangkan hati orang lain, tapi hati mereka tersiksa. Mereka tidak mengendalikan hidup, justru hidup yang mengendalikan mereka. Jika kita bisa merubah keyakinan kita tentang hidup ke 7 keyakinan yang ada dalam video ini, insya Allah hidup kita akan bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan akan segera bersama kita dan semua berkah dari Allah akan segera kita dapatkan. Inilah 7 keyakinan yang bisa membawa kita ke hidup yang kita inginkan. Nomor 1, hanya saya yang dapat memutuskan perasaan saya, tidak peduli dengan segala situasi yang terjadi. Nomor 2, terlalu banyak hal yang harus saya syukuri. Nomor 3, menjadi diri sendiri akan membuat kita ketemu dengan orang yang tepat. Nomor 4, saya mampu melakukan apapun. Nomor 5, kebaikan akan selalu menang. Nomor 6, semua adalah berkah dan pelajaran. Nomor 7, yang terbaik pasti akan datang. Izinkan saya untuk membahas masing-masing untuk membantu Anda lebih memahaminya. Nomor 1, hanya saya yang memutuskan bagaimana perasaan saya dan tidak peduli apapun situasinya. Kalau Anda perhatikan, orang yang tidak bahagia, dia akan gampang marah tentang apa saja. Orang yang tidak bahagia juga banyak sekali hal yang dia tidak sukai. Mereka membiarkan semua hal yang membuat mereka tidak gembira masuk dalam kehidupan mereka. Dan itu selalu berulang-ulang selama bertahun-tahun tanpa mereka sadari. Padahal kondisi pikiran kita tergantung dari bagaimana kita. Kalau pikiran kita positif, insya Allah semua akan menjadi positif. Kalau pikiran kita negatif, maka pikiran itu akan menarik hal-hal negatif juga. Ketika Anda mampu mengendalikan pikiran dan perasaan Anda, maka akan ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, Anda akan semakin kuat karena Anda tahu bahagia itu Anda sendiri yang menciptakan. Dengan begitu, tidak ada satupun hal yang bisa merusak suasana hati Anda karena Anda memilih untuk menjadi bahagia dengan cara Anda. Nomor 2, Anda akan menarik hal-hal yang baik. Ketika Anda menciptakan energi yang baik, maka semua hal yang baik akan masuk dalam kehidupan Anda. Tanpa Anda sadari, keajaiban demi keajaiban akan selalu hadir dalam hidup. Anda ingin sukses, Anda yang harus memutuskan. Anda ingin bahagia, Anda yang harus memutuskan. Putuskanlah untuk setelah bangun tidur, Anda akan selalu berpikir untuk sukses dan bahagia. Setelah itu, lakukan semua pekerjaan Anda dan jangan menunda. Setelah mau tidur, ucapkanlah Alhamdulillah.
untuk hari yang sudah Anda lalui dan ucapkanlah bismillah untuk hari esok. Nomor 2, terlalu banyak hal yang bisa kita syukuri. Selalu bersyukur adalah syarat mutlak untuk menjalani hidup yang luar biasa. Karena rumusnya, bersyukur dulu baru bahagia, bukan bahagia dulu baru bersyukur. Kita ini cuma manusia biasa yang lahir dari kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kita semua dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan kita, kenapa kita harus berfokus pada kekurangan? Padahal banyak sekali karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Apa yang harus kita keluhkan? Saat kita mengeluhkan pekerjaan kita, di saat yang sama banyak sekali orang yang memimpikan untuk bisa kerja seperti kita. Saat kita mengeluhkan tentang anak kita, di saat yang sama banyak sekali perempuan di dunia ini yang bermimpi bisa punya anak. Saat kita mengeluhkan tentang rumah kontrakan kita, di saat yang sama banyak sekali orang yang bermimpi untuk tinggal di rumah kontrakan walaupun kecil daripada harus tinggal di rumah mertua. Banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Bersyukurlah, karena hal itu yang membuat hati kita tenang. Jangan trauma dan sakit hati terhadap masa lalu, dan jangan risaukan tentang masa depan. Bersyukurlah untuk saat ini. Insya Allah bahagia dan rezeki itu akan selalu tertarik pada orang-orang yang pandai bersyukur. Nomor 3, menjadi diri sendiri akan membuat kita ketemu dengan orang yang tepat. Salah satu tragedi terbesar umat manusia adalah mayoritas mereka mengubah diri mereka agar cocok dengan dunia. Mereka sudi untuk merubah diri mereka menjadi orang lain agar disukai sama dunia. Mereka sudi berpura-pura dan bertopeng supaya bisa ketemu dengan orang yang tepat. Padahal kita tidak akan pernah bertemu dengan orang yang tepat kalau kita selalu bertopeng untuk menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri, insya Allah kita akan menemukan orang yang tepat. Karena orang yang tepat itu mencintai apa adanya, bukan mencintai karena ada apanya. Ralph Waldo Emerson pernah berkata, menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus berusaha menjadikan Anda sesuatu yang lain adalah sebuah pencapaian yang besar. Jadilah diri sendiri, insya Allah kita akan diketemukan dengan orang yang tepat. Nomor 4, saya mampu melakukan apapun. Orang-orang sukses sangat tahu bahwa apapun yang mereka percaya itu akan terjadi dan bisa menjadi kenyataan. Bayangkan apa yang terjadi dalam hidup Anda kalau Anda yakin bahwa Anda mampu. Saat Anda yakin bahwa Anda pasti bisa melakukan apapun, saat itu juga otak Anda akan bekerja, tangan Anda akan menulis rencana, dan hati Anda akan penuh dengan energi. Anda harus percaya pada diri Anda, karena bagaimana orang bisa percaya dengan diri Anda kalau Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri? Yakinlah bahwa Anda pasti bisa melakukan apapun. Setelah itu, pergilah dan wujudkan semua apa yang Anda yakini dan impikan. Nomor 5, kebaikan akan selalu menang. Banyak orang yang percaya bahwa keyakinan itu adalah sebuah kelemahan. Mungkin anggapan itu didapat karena trauma masa lalu saat mereka sudah baik kepada orang tapi kebaikan mereka disalahgunakan. Mungkin benar kebaikan Anda disalahgunakan, tapi setelah itu apakah kita akan berubah menjadi orang jahat? Teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu bukan untuk menunjukkan kepada orang lain, tapi kebaikan itu adalah urusanmu dengan Tuhan. Percayalah, selalu akan ada hadiah dari sebuah kebaikan. Nomor 6, semuanya adalah berkah dan pelajaran. Kita semua pasti sudah melalui masa-masa sulit. Kita semua hidup dalam perang kita masing-masing. Kalau kita yakin bahwa kita bisa melewati semua masalah, insya Allah kita akan bisa melewatinya. Namun setelah itu kita harus belajar supaya kita tidak terjebak pada masalah yang sama. Artinya masalah itu adalah berkah supaya kita jauh lebih dewasa dan jauh lebih bijaksana. Kalau kita selalu menganggap masalah itu adalah pelajaran. Belajarlah dari rasa sakit Anda di masa lalu. Tapi jangan sampai rasa sakit itu bisa menjatuhkan semangat Anda. Anda harus jauh lebih kuat, jauh lebih baik, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih dewasa. Karena untuk itulah masalah dibuat. Nomor 7, yang terbaik pasti akan datang. Saat ini mungkin Anda belum menemukan yang terbaik. Tapi Anda harus yakin, katakan pada cermin di depan Anda bahwa yang terbaik pasti akan datang. Berusahalah untuk menjadi yang terbaik, karena yang terbaik pasti akan menarik yang terbaik juga. Jalani 7 keyakinan ini
dan lihat apa yang terjadi di kemudian hari. Insya Allah, keajaiban-keajaiban akan selalu hadir dalam hidup Anda. Terima kasih. Sepuluh pelajaran hidup yang terlambat manusia pelajari. Diri kita ini terbatas oleh waktu dan ruang. Sedangkan kehidupan ini begitu luas dan mungkin tidak terbatas. Begitu banyak hal yang kita lewatkan dan begitu banyak pula hal yang tidak kita ketahui. Sialnya, kadang kita melewatkan hal-hal yang justru itu adalah sesuatu yang penting. Sebaliknya, justru kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Sebelum kita terlambat terlalu jauh, berikut ini adalah 10 pelajaran yang terlambat orang pelajari di dalam hidupnya. Mungkin kita bisa evaluasi bersama. Siapkan secari kertas atau catatan, apakah kamu setuju atau tidak dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah hidup tidaklah lama. Coba kita ingat-ingat lagi masa kecil kita. Ingatan itu seperti baru kemarin. Tiba-tiba kita sudah sebesar ini. Dan pertanyaannya adalah, sudah sampai manakah hidup kita? Apakah yang sudah kita dapatkan? Taruh saja rata-rata umur orang Indonesia itu adalah 60 tahun. Jika rata-rata manusia itu tidur selama 8 jam sehari, maka waktu efektif dalam hidup kita hanyalah 40 tahun. Artinya kita tidur selama 20 tahun. 40 tahun hidup efektif kita itu, apakah benar-benar efektif semuanya? Seberapa banyak yang betul-betul produktif? Dalam sebuah riset, manusia menghabiskan 8 jam untuk melakukan istirahat di luar waktu tidurnya. Itu termasuk untuk menonton TV, membuka sosial media, dan lain-lain. Artinya waktu yang betul-betul produktif dalam sehari hanyalah 8 jam. Artinya waktu produktif kita seumur hidup hanyalah 20 tahun atau sepertiga dari umur kita. Itulah faktanya. Yang kedua adalah bahwa semua yang ada di dalam dunia ini hanyalah sementara. Hidup ini hanyalah sementara, termasuk segala hal yang ada di dalamnya. Kita harus sadari itu, sehingga kita tidak terlarut dalam hal-hal yang sementara itu. Hidup pasti ada sedihnya, tapi sadarilah bahwa kesedihan itu hanyalah sementara. Kelak pasti kita akan bahagia. Dan bahagia itu pun juga sementara. Sadarilah bahwa kelak kita akan mengalami kesedihan juga. Oleh karena itu, jangan berlebihan ketika kita sedang sedih, dan jangan berlebihan pula ketika kita sedang bahagia. Kesukaran juga sementara, kelak pasti akan ada kemudahan. Pertemanan juga sementara, kelak pasti akan ada perpisahan. Ujian juga sementara, kelak kita akan pasti mendapatkan hasil. Begitulah hidup, bahwa segala hal itu sementara, tidak ada yang abadi. Jadi jangan terlalu risau dengan kehidupan ini, karena roda terus berputar, dan tetaplah berpikir positif. Kemudian yang ketiga adalah keluarga jauh lebih berharga daripada teman. Berapa banyak teman akrab kita yang kita tinggalkan ketika kita duduk di SMP? Berapa banyak teman akrab di SMA yang berpisah dengan kita karena berkuliah di tempat yang berbeda? Atau berapa banyak teman-teman kita yang berpisah dengan kita? Tetapi ingat, sampai sekarang kita masih pulang di rumah yang sama, di keluarga yang sama. Ketika ada masalah, kita akan pulang. Dan kemana lagi kita akan pulang kalau bukan pulang ke rumah kita? Dan pasti ujung-ujungnya kita akan pulang kepada keluarga. Kadang memang ayah dan ibu kita kurang asik diajak bercerita. Kadang mungkin juga ayah dan ibu kita seperti tidak memahami masalah yang kita alami. Tapi yakinlah, merekalah orang yang paling menanggung hidup kita. Merekalah yang pada akhirnya akan sepenuhnya dengan tulus rela untuk berkorban untuk kita. Jadi jangan siakan ayah dan ibu kita selama mereka masih hidup di dunia ini. Sayangilah mereka, akrabilah mereka, dan berbaktilah kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah bahwa pengorbanan yang kamu lakukan saat ini pasti akan berbuah manis di masa depan.
Di setiap titik umur kita pasti ada sebuah penyesalan. Penyesalan kenapa dulu kita tidak menabung. Kenapa dulu kita tidak belajar dengan lebih giat. Kenapa dulu kita tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua. Dan kemudian setelah waktu berlalu, kita beranjak dewasa, kita baru menyadari bahwa menabung itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita baru menyadari bahwa belajar juga sesuatu yang sangat penting. Dan mengikuti nasihat orang tua juga sesuatu hal yang sangat penting. Nah, ubahlah mindset kita dari sekarang. Berkorbanlah hari ini untuk masa depan yang lebih cerah. Tidak ada kata terlambat. Yang kelima adalah mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan uang tidaklah menguntungkan. Harta terbesar diri kita adalah diri kita sendiri, yaitu jasad kita. Syukuri bahwa kita masih sehat, masih punya tubuh yang sempurna. Jangan pernah korbankan kesehatan kita hanya demi untuk uang lebih. Karena untuk apa mempunyai uang yang banyak kalau kemudian kita tidak bisa menikmatinya karena kita sakit-sakitan. Kemudian yang keenam adalah terlalu takut dan berhenti untuk mencoba. Kita menyadari bahwa begitu banyak peluang di sekitar kita. Dan sering kita tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan peluang itu karena kita takut akan resiko dan takut untuk mencobanya. Di lain sisi, begitu banyak orang sukses yang harus gagal di awal usahanya. Mungkin mereka harus menderita kerugian yang banyak, mungkin mereka harus mengorbankan waktu, mungkin mereka harus merasakan kesedihan yang panjang, tetapi mereka tidak takut resiko itu. Mereka tidak berhenti, mereka melawan rasa takutnya itu. Dan akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan. Kemudian yang ketujuh adalah sesuatu itu ternyata tidak seindah yang kita kira. Ketika kita kecil, kita merengek ingin dibelikan sebuah mainan mobil-mobilan. Karena teman-teman kita yang lain juga punya. Tapi ternyata setelah kita mempunyai mobil-mobilan, ternyata mobil-mobilan itu hanya kita mainkan sebentar, kemudian kita tinggalkan. Atau ketika orang lain mempunyai sepeda motor terbaru, kita juga pengen punya. Kita korbankan banyak hal. Kita jual motor yang lalu, kemudian membeli yang baru. Bahkan berkorban dengan berhutang untuk mendapatkan motor itu. Tetapi ternyata ketika kita punya motor baru itu, ternyata semua tidak seperti yang kita bayangkan. Sama saja, motor baru atau motor lawas pada dasarnya fungsinya sama saja untuk berpindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Jadi terkadang keinginan itu seperti indah ketika kita belum memilikinya. Tetapi ketika kita sudah memilikinya, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi syukuri saja apa yang ada dan sadari bahwa yang kita inginkan tidak seindah yang kita bayangkan, agar kita berhati-hati dan pandai mengelola nafsu kita. Kemudian yang kedelapan adalah selama apapun sebuah malam, pasti kelak akan datang pagi. Tidak peduli seberapa berat hidup kita sekarang. Mungkin sekarang kondisi kita masih sulit. Mungkin sekarang kita masih sedih. Mungkin kita sekarang masih sedikit mempunyai uang. Tapi yakinlah, jika kita terus berusaha, kita nikmati proses itu, yakinlah pasti kelak akan menemukan jalan keluar. Jalani langkah demi langkah dan tetap berpikir positif. Kemudian yang kesembilan adalah marah dan balas dendam sama sekali tidak menguntungkan. Sesekali kita pasti pernah marah kepada orang lain. Mungkin memang karena orang lain berniat jahat kepada kita. Kita ditipu, kita dijegal, kita direndahkan, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam diri kita pasti ada rasa marah. Dan dalam kemarahan itu pasti ada terbersit dalam diri kita untuk membalas apa yang orang lain perbuat kepada kita. Kita berpikir orang itu harus merasakan apa yang sudah kita rasakan. Tapi ternyata itu sama sekali tidak menguntungkan bagi kita. Menyimpan kemarahan hanyalah akan membuat hidup kita menjadi sempit. Kita menjadi uring-uringan dan kita menjadi tidak bahagia. Disinilah kita harus belajar tentang seni memaafkan. Memang sulit tetapi pasti kita bisa. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah dunia ini lebih luas daripada yang kita bayangkan. Ada sebuah kata bijak, merantaulah maka kamu akan melihat sesuatu yang baru.
Kita harus sadari bahwa dunia ini luas. Di luar sana masih banyak pengalaman baru, masih banyak tempat yang jauh lebih indah, masih banyak ilmu yang jauh lebih dalam, masih banyak teknologi yang jauh lebih canggih, dan tentunya masih banyak pengalaman yang jauh lebih menarik. Coba kita agendakan untuk berkunjung ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya dan rasakan sebuah pengalaman yang baru. Pergilah cari pengalaman yang baru. Nah, itulah 10 pelajaran hidup yang terlambat manusia pelajari. Mumpung kita masih muda, mumpung masih punya umur, mumpung tubuh kita masih sehat, jangan sia-siakan waktu yang masih ada dan kita tidak boleh melewatkan 10 pelajaran ini.